Pernahkah kamu mendengarkan atau membaca sebuah cerita pendek? Berikut ini adalah beberapa contoh buku cerita pendek. Apakah kamu pernah membaca salah satu dari buku ini? Setelah menonton video ini, kamu diharapkan dapat mengenal unsur cerpen, mengembangkan ide cerpen, serta menulis cerpen dengan bahasa yang menarik. Pernahkah kamu membaca atau mendengarkan orang bercerita? Cerita apa yang kamu baca atau kamu dengar? Kalau kamu pernah mendengar atau membaca sebuah cerita, apakah kamu juga bisa bercerita? Salah satu bentuk kegiatan bercerita di dalam karya sastra adalah dengan menulis cerita pendek atau biasa disebut cerpen. Jika kamu ingin bisa menulis cerpen, tentu kamu perlu mengenalnya terlebih dahulu. Apa sajakah unsur yang membangun sebuah cerpen? Bagaimana struktur dan bahasanya? Dan bagaimana cara mengembangkan ide menjadi cerita yang utuh? Melalui modul ini, kamu akan diajak untuk mengenal, menganalisis, dan mencoba menulis cerpenmu sendiri. Yuk, kita mulai petualangan bercerita ini bersama. Cerpen adalah karya sastra yang berisi kisah fiktif atau tidak nyata dengan alur cerita yang singkat dan juga padat. Cerpen biasanya berfokus pada satu peristiwa penting dan memiliki jumlah kata yang tidak terlalu banyak. Ciri-ciri cerpen diantaranya, yang pertama, panjang cerita cukup singkat, sekitar 300 sampai dengan 1000 kata. Lalu untuk tokoh, biasanya hanya berfokus pada satu tokoh utama saja, sedangkan tokoh lainnya biasanya hanya pendukung. Begitupun dengan konflik, biasanya hanya mengisahkan satu konflik utama. Latar waktu dan tempat sederhana, serta mengandung pesan moral atau amanat. Selanjutnya, kita akan masuk ke pembahasan unsur-unsur cerpen. Unsur cerpen yang pertama adalah tema. Tema merupakan gagasan utama atau inti cerita yang ingin disampaikan oleh penulis. Sebelum kamu memulai menulis cerpen, tentukan dulu tema yang kamu sukai. Berikut ini adalah contoh-contoh tema yang bisa kamu gunakan. Ada tema persahabatan, tema keluarga, tema perjuangan, dan juga tema moralitas. Unsur cerpen berikutnya adalah tokoh dan penokohan. Tokoh dan penokohan memiliki perbedaan. Tokoh adalah pelaku di dalam cerita, sedangkan penokohan adalah cara penulis menggambarkan karakter atau sifat dari tokoh tersebut. Contohnya seperti, Andi adalah anak yang baik hati, ia suka memberi. Dari kalimat tersebut, Andi adalah tokoh, sedangkan baik hati dan suka memberi adalah penokohan. Unsur cerpen berikutnya yaitu alur atau plot. Alur merupakan urutan peristiwa di dalam sebuah cerita, mulai dari awal hingga akhir. Alur sendiri terbagi menjadi 3 jenis. Ada alur maju, alur mundur, dan juga alur campuran. Ciri dari alur maju adalah cerita dimulai dari masa kini, bukan dari masa lalu maupun masa depan. Kemudian melanjutkan ke kejadian-kejadian berikutnya hingga sampai akhir. Selanjutnya, ciri alur mundur adalah cerita dimulai dari masa kini atau masa akhir, kemudian kembali ke masa lalu atau flashback, dan menceritakan kejadian di masa lalu. Selanjutnya, alur campuran. Cirinya adalah cerita menggunakan alur maju dan mundur secara bergantian. Ada bagian yang berjalan ke depan, lalu sesekali kembali ke masa lalu. Unsur cerpen yang berikutnya adalah latar atau setting, yang merupakan tempat, waktu, dan juga suasana terjadinya peristiwa di dalam sebuah cerita. Latar membantu pembaca membayangkan di mana, kapan, dan bagaimana situasi cerita itu berlangsung. Unsur cerpen berikutnya adalah sudut pandang atau yang biasa kita kenal dengan point of view, disingkat POV. Sudut pandang adalah cara penulis menyampaikan cerita, yaitu dari siapa cerita itu diceritakan. Dengan kata lain, siapa yang menceritakan cerita itu kepada pembaca? Sudut pandang menentukan bagaimana pembaca mengetahui peristiwa, pikiran, dan juga perasaan dalam sebuah cerita. Kemudian, jenis sudut pandang itu terbagi menjadi 2. Ada sudut pandang orang pertama dan juga sudut pandang orang ketiga.
Yang pertama akan kita bahas adalah sudut pandang orang pertama. Ciri dari sudut pandang orang pertama adalah cerita diceritakan oleh tokoh utama secara langsung dan menggunakan kata aku atau saya. Jadi terasa seperti menceritakan kejadian sang penulis sendiri. Berikut ini adalah ilustrasinya. Aku berjalan semangat menuju kelas. Hari ini aku harus memberitahu sesuatu pada Rani. Dari sini terlihat bahwa penulis menggunakan tokoh aku sebagai tokoh utama dan Rani sebagai tokoh pendukung. Berikutnya adalah jenis sudut pandang orang ketiga. Ciri dari penggunaan sudut pandang orang ketiga adalah penulis menggunakan kata dia, mereka, atau sekedar nama tokoh. Jadi akan terasa seperti penulis mengetahui seluruh cerita orang lain, namun bukan menceritakan dirinya sendiri. Berikut ini adalah ilustrasinya. Aldo tersenyum, tapi hatinya gelisah. Sementara itu, ibunya di rumah juga merasa ada yang tidak beres. Di sini terlihat bahwa penulis menggunakan penyebutan nama tokoh dan juga ibu tokoh. Tidak ada penggunaan kata aku maupun saya. Unsur cerpen berikutnya adalah gaya bahasa atau yang sering kita kenal dengan istilah majas. Majas adalah cara khas penulis menyampaikan pikiran dan perasaannya di dalam cerita agar terasa lebih indah, hidup, dan juga berkesan bagi pembaca. Beberapa jenis majas yang akan kita pelajari adalah majas personifikasi, majas hiperbola, majas metafora, majas simile, dan juga majas ironi. Yang pertama, majas personifikasi. Majas personifikasi mengibaratkan sifat manusia kepada benda mati atau alam. Contoh kalimatnya, angin malam berbisik pelan di telingaku. Dalam kalimat tersebut, angin malam sebagai alam dibuat seakan-akan dapat berperilaku seperti manusia, yaitu berbisik. Kedua, majas hiperbola. Majas hiperbola merupakan gaya bahasa yang mengungkapkan sesuatu secara berlebihan untuk menegaskan atau memperkuat kesan. Contoh kalimatnya, aku hampir mati berdiri menunggunya. Di sini penulis menggambarkan waktu menunggu terlalu lama yang dilebih-lebihkan sehingga penulis hampir mati. Ketiga, majas metafora. Majas metafora menggunakan analogi atau perumpamaan untuk melukiskan atau menggambarkan sesuatu. Contoh kalimatnya, dia adalah bunga sekolah. Maka di sini tokoh dia diibaratkan sebagai bunga sekolah yang artinya paling cantik di sekolah. Keempat, majas simile. Majas simile adalah perbandingan menggunakan kata bantu, seperti bagai, laksana, bagaikan. Majas ini mirip dengan majas sebelumnya yaitu majas metafora yang membandingkan satu hal dengan hal lain. Yang membedakan adalah pada majas simile menggunakan kata bantu seperti bagai, laksana, atau bagaikan, atau seperti. Contoh kalimatnya, dia kuat seperti batu karang. Pada kalimat ini terlihat tokoh dia diibaratkan seperti batu karang, namun pada penulisannya diberikan kata bantu seperti. Kelima, majas ironi. Majas ironi merupakan ucapan sindiran yang maknanya berlawanan dengan maksud sebenarnya. Contoh kalimatnya, wah, kamar ini rapi sekali, sampah di mana-mana. Pada kalimat ini, terlihat bahwa kata rapi sangat berlawanan dengan sampah di mana-mana. Penulis menggunakan makna berlawanan ini dengan maksud menyindir. Unsur cerpen terakhir adalah amanat. Amanat merupakan pesan moral atau pelajaran yang ingin disampaikan penulis kepada pembacanya melalui cerita. Amanat terbagi menjadi dua jenis, ada amanat tersirat dan juga amanat tersurat. Pada jenis amanat tersirat, pesan moral atau pelajaran disembunyikan oleh penulis di dalam alur cerita, konflik, ataupun karakter tokoh. Tidak disampaikan secara langsung. Sedangkan pada jenis amanat tersurat, pesan moral atau pelajaran disampaikan secara langsung di dalam cerita, misalnya melalui dialog tokoh atau narasi pengarang. Aktivitas 1. Mari membedah cerpen misterius.
Cerpen ini belum memiliki judul. Maka tugasmu adalah memberikan judul yang cocok sesuai dengan isi cerpen misterius ini. Selain itu, cobalah cari tahu juga unsur-unsur cerpen misterius ini. Masih ingat apa saja unsur-unsur cerpen? Silahkan kalian kerjakan pada lembar kerja yang sudah tersedia. Setelah kamu mengenal apa itu cerpen, saatnya mulai menciptakan cerpen versimu sendiri. Pada bagian ini, kita akan mempelajari bagaimana langkah-langkah menulis cerpen. Mulai dari menentukan ide, menyusun kerangka, mengenal dan mengembangkan struktur, hingga menuliskannya secara utuh. Siapkan pikiran, perasaan, dan juga kreativitasmu. Mari kita mulai petualangan menulis cerita pendek. Selamat menyimak. Langkah-langkah menulis cerpen yang pertama adalah menentukan ide cerita. Untuk memulai menyusun cerita yang bagus, dimulai dengan menemukan ide. Sumber ide untuk menulis sebuah cerpen bisa ditemukan melalui 1. Pengalaman pribadi. Contoh sederhananya adalah lupa mengerjakan PR. Pengalaman sederhana ini bisa kamu kembangkan menjadi sebuah cerpen yang utuh. Ceritakan saja pengalamanmu, tambahkan sedikit konflik di dalamnya, seperti mendapatkan hukuman dari guru, dan lain-lain. Sumber ide cerita yang kedua adalah berasal dari lingkungan sekitar. Contohnya adalah ketika kita melihat teman bertengkar. Dari kejadian tersebut, kamu bisa menambah atau mengganti tokoh aslinya, atau boleh menggunakan nama asli jika diizinkan. Lalu, tambahkan sedikit konflik jika diperlukan. Sumber ide cerita berikutnya adalah melalui imajinasi. Contohnya adalah ketika kamu melihat sosok aneh atau misterius. Kejadian langka dan unik yang pernah kamu alami juga bisa menjadi ide sebuah cerpen. Pengalamanmu melihat makhluk tidak biasa, baik yang kamu lihat di film atau mengunjungi tempat tertentu, bisa kamu jadikan ide. Tambahkan imajinasimu supaya cerita lebih seru dan juga menarik. Langkah-langkah menulis cerpen yang kedua adalah menentukan tema dan amanat. Tema dan amanat dapat kamu jadikan acuan untuk menentukan awal cerita dan akhir cerita. Tema membimbing kita dalam merancang konflik dan tokoh, sementara amanat memberikan arah bagi akhir cerita. Berikut ini adalah ilustrasinya. Kamu memilih cerpen bertema kejujuran. Lalu, kamu menentukan awal cerita dengan seorang anak menemukan handphone di jalan. Untuk memudahkan kamu melihat gambaran akhir cerita, kamu bisa menentukan amanat dari awal. Apakah amanat 1, keserakahan membawa penyesalan, ataukah amanat 2, kejujuran membawa kebaikan? Pemilihan amanat tadi menentukan alur sekaligus akhir dari cerpenmu. Jika kamu memilih amanat 1, maka kamu bisa menyusun cerpen dengan diakhiri penyesalan tokoh. Jika kamu memilih amanat 2, maka kamu bisa menulis cerpen yang diakhiri dengan rasa bersyukur tokoh karena mendapat imbalan dari kejujurannya. Langkah-langkah menulis cerpen yang ketiga adalah menyusun rangka dan juga struktur cerpen. Untuk menyusun rangka, diperlukan unsur cerpen berikutnya yaitu tokoh dan juga latar. Pada bagian ini, kamu boleh mulai menentukan siapa saja tokohnya dan bagaimana wataknya, lalu kamu juga menentukan di mana peristiwa terjadi, kapan, dan suasananya seperti apa. Selanjutnya, mulailah untuk menyusun struktur cerpen. Struktur cerpen pertama adalah orientasi, yang merupakan bagian pembuka dalam sebuah cerpen. Dalam orientasi, biasanya berisi pengenalan tokoh dan juga pengenalan latar. Berikut ini adalah letak orientasi dalam contoh cerpen Adik dan Sepatu Baru. Letak orientasi di dalam sebuah cerpen biasanya terletak di 1 atau 2 paragraf pertama. Orientasi di dalam cerpen Adik dan Sepatu Baru juga memenuhi syarat, yaitu adanya pengenalan tokoh dan juga latar. Struktur cerpen yang kedua adalah komplikasi. Komplikasi membahas atau berisi tentang konflik atau masalah utama yang terjadi dan dihadapi oleh tokoh.
Dalam contoh cerpen Adik dan Sepatu Baru, komplikasi berada pada paragraf kedua dan ketiga. Secara umum, komplikasi biasanya terletak setelah orientasi. Komplikasi pada cerpen ini juga sudah memenuhi syarat, yaitu terdapat bagian dimulainya sebuah konflik atau masalah. Struktur cerpen yang ketiga adalah resolusi. Resolusi merupakan bagian di dalam cerpen di mana masalah sudah terselesaikan. Maka, ketika kamu akan menulis cerpen, pikirkan bagaimana masalah bisa terselesaikan di bagian resolusi. Pada contoh cerpen Adik dan Sepatu Baru, bagian resolusi terletak pada paragraf keempat. Bagian resolusi pada contoh cerpen ini juga sudah memenuhi syarat, di mana di sini tokoh sudah menyelesaikan masalahnya. Struktur cerpen yang terakhir ialah koda. Bagian ini merupakan bagian penutup atau bisa berupa renungan dan juga pesan. Ketika kamu akan menyusun sebuah koda, hendaknya kamu memikirkan apa yang berubah setelah konflik selesai. Apakah lebih baik atau lebih buruk? Di bagian koda inilah biasanya penulis memasukkan amanat. Pada contoh cerpen Adik dan Sepatu Baru, bagian koda terletak pada paragraf terakhir. Pada bagian ini bisa terlihat bahwa penulis memunculkan pesan tersirat yang ingin disampaikan kepada para pembacanya, yaitu kasih sayang seorang kakak yang sangat besar kepada adiknya. Setelah menyusun rangka dan struktur cerpen secara runtut, langkah selanjutnya adalah mengembangkan kerangka menjadi cerpen yang utuh. Kamu bisa menggunakan hasil kerangka yang telah kamu susun sebelumnya menjadi cerpen yang utuh. Tulis cerpenmu dalam kisaran jumlah 6-8 paragraf. Gunakan juga kalimat yang efektif serta gaya bahasa dan majas yang menarik, seperti yang telah dipelajari sebelumnya. Tambahkan juga deskripsi, dialog antar tokoh, serta emosi tokoh agar cerpen menjadi lebih hidup. Aktivitas 2. Ayo kita berlatih membuat cerpen mini. Pada kesempatan kali ini, kamu akan menulis cerpen mini dengan memilih satu di antara 3 tema yang telah disediakan. Kamu hanya diminta menyusun cerpen dengan panjang 3-4 paragraf saja. Kerjakan cerpen minimu pada lembar kerja yang tersedia. Sebelum masuk ke pokok bahasan 3 tentang menulis cerpen dengan teknik storyboard, kita perlu mengenal dulu, apa itu storyboard? Storyboard adalah urutan gambar atau panel yang menunjukkan jalannya sebuah cerita, dari awal sampai akhir. Biasanya digunakan dalam pembuatan film, video, ataupun animasi. Namun, dalam modul pembelajaran ini, storyboard akan digunakan sebagai alat bantu untuk menuliskan cerpen. Mengapa harus storyboard? Karena dengan storyboard, kamu bisa melatih imajinasi dan memahami alur cerita dengan mudah. Lalu, kamu bisa mengenali tokoh, konflik, dan penyelesaian cerita melalui gambar. Selain itu, kamu juga bisa belajar menyusun cerita secara runtut, meskipun dimulai dari gambar. Agar kamu lebih bisa mengerti apa itu storyboard, kamu bisa membayangkan melihat komik pendek tanpa teks. Bentuk storyboard mirip seperti komik. Ketika kamu melihat komik tanpa teks, apakah kamu tetap bisa mengetahui dan membayangkan ceritanya? Jika bisa, maka kamu akan mudah memahami apa itu storyboard. Dengan storyboard, kamu akan mengubah gambar-gambar itu menjadi cerpen utuh dalam bentuk paragraf. Selanjutnya, kita akan masuk kepada pembahasan langkah-langkah menulis cerpen dengan teknik storyboard. Langkah pertama, amati panel storyboard secara berurutan. Perhatikan siapa tokohnya, di mana, dan apa yang sedang terjadi. Langkah kedua, catatlah informasi penting dari setiap panel. Misalnya, siapa yang berbicara, apa masalahnya, dan apa yang terjadi selanjutnya. Langkah ketiga, tentukanlah struktur cerpen dari storyboard yang kalian amati. Misalnya, panel 1-2 merupakan orientasi, panel 3-5 merupakan komplikasi, panel 6-7 merupakan resolusi, dan panel 8 adalah koda.
Langkah terakhir adalah mengembangkan setiap panel menjadi paragraf. Kalian bisa mengembangkan setiap panel agar menjadi cerpen utuh berjumlah minimal 6-8 paragraf. Aktivitas 3. Kali ini, mari kita berlatih mengembangkan cerpen melalui storyboard. Untuk mengakses storyboard, silahkan pindai barcode berikut. Nantinya, kalian akan diarahkan ke laman YouTube. Perhatikan petunjuk pengerjaan yang tertera di deskripsi video. Lalu, kerjakanlah pada lembar kerja yang telah disediakan berikut. Created using Powtoon.